3 yang sulit, 2 yang agak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Ini saya mohon maaf ya, suara saya nggak habis. Saya belum berhenti show dari kemarin. Ada airnya nih. Oh, kira ada airnya. Ya. Di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, yang mana berkumpulnya di sini dalam rangka untuk kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan keluar dari rumahnya menuju salah satu taman di antara taman-taman surga, menuju salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu, dalam rangka dia belajar menuntut ilmu agama, sampai dia kembali ke rumahnya, maka jalan yang dilalui tersebut akan dijadikan oleh Allah sebagai jalan dia untuk dimasukkan ke dalam surganya. Dan semoga kita yang ada di sini yang menempuh jalan untuk datang ke tempat ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai jalan kita untuk dimasukkan ke dalam surganya kelak tatkala kita berada di akhirat. Allahumma amin. Ibu-ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana garis besarnya itu apa? Tafsir, tadabbur, ayat pilihan. Kalau ini bukan ayat pilihan, kalau ini surat pilihan. Insyaallah kita akan belajar tafsir surat apa? Al-Ma'un. Apa arti Al-Ma'un? Apa arti Al-Ma'un, ibu-ibu? Hah? Murafi, apa Al-Ma'un? Barang-barang yang kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un, yang mana surat Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna, atau kalau dalam ilmu bahasa Arabnya Al-Ma'un itu artinya bantuan. A'ana yu'inu i'anatan, mu'inun mu'anun. Sudah belajar bahasa Arab kan? Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Sabahul khair. Katanya sudah belajar bahasa Arab, kok ditanya gak dijawab. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, asbahna bi khair ala millati nabiyina Muhammad. Baik. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke berapa? Surat yang ke-107 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Ma'un ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyebutkan bahwasanya surat Al-Ma'un ini adalah surat yang setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya. Sudah kan langsung ada pertanyaan. Sebagaimana yang tertera di sini, 3 pertanyaan. Saya masih bingung ini. 5 pertanyaan dari Al-Ustadz, 3 pertanyaan dan 2 pertanyaan agak sulit. Harusnya itu 3 pertanyaan agak sulit, 2 pertanyaan yang sulit gitu. Gitu. Nah, apa hadiahnya? Mana hadiahnya? Akhir. Sudah langsung di awal saya kasih hadiahnya. Apa bedanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Nah, Ibu. Surat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Surat Madaniyah diturunkan sesudah Nabi berhijrah. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Labas. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Betul. Jadi surat Makkiyah itu hadiahnya mana panitia?
Nah, dapat hadiah, dapat door prize. Ustadznya dapat nggak ya? Jadi bulan berkah harus banyak sedekah, terutama kepada ustadznya. Ya, surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan. Ingat, hitungannya itu adalah sebelum dan sesudah Nabi berhijrah. Yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi berhijrah, bukan diturunkan berdasarkan lokasi. Kenapa gitu Ustaz? Iya, karena ada surat yang diturunkan di kota Mekah tapi digolongkan surat Madaniyah. Surat apa itu? Ada yang tahu? Kalau ini nggak ada dia. Surat apa? Yang Allah turunkan di kota Mekah tapi dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Man yujib? Hah? Surat bukan ayat. Bedakan surat dengan ayat. Bedakan surat dengan ayat. Surat apa? Apa suratnya Bu? Coba dibaca. Hah, ayo dibaca Bu. Ta'awud dulu dong. Ya. Alhamdulillah. Terus Ahsanti. Jadi surat yang Allah turunkan di kota Mekah setelah Nabi berhijrah dan dikategorikan surat Madaniyah adalah surat An-Nasr. Kapan itu diturunkan? Ketika terjadinya Fathul Mekah. Sampai di sini paham? Baik. Ya. Jadi surat Makkiyah. Belajar tafsir nggak di sini? Kajian umumnya. Ada tafsir? Tafsir apa? Juz 30. Pakai kitab apa? Campur sari lah. Jangan dicampur-campur. Tafsir tersatu. Ya, satu kitab. Kan tafsir itu banyak. Ada tafsir As-Siti, ada tafsir Juz Amma punya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada tafsir Ibnu Katsir, ada Jami'ul Quran punya Imam Al-Qurtubi. Ya, ada tafsir Jalalain. Ya, ada juga tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Banyak. Tafsir Al-Jurri, tafsir Az-Zuhri. Banyak tafsir. Tapi kalau untuk pemula, ya tafsir As-Siti atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Ibnu Katsir itu bagus. Bisa dipahami ya. Jangan buka tafsir Tabari, nanti lama-lama nanti ibu minum Panadol overdosis. Baik. Ya. Saya tidak akan menyebutkan apa sih perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, karena itu bukan konten kita ya. Itu bisa dibuka dalam buku tafsir. Baik, surat Al-Ma'un adalah surat Makkiyah. Meskipun khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya 3 ayat pertama yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu 3 ayat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ayat-ayat Makkiyah. Adapun sisanya fawailul musallin sampai wa yamna'unal ma'un, para ulama mengkategorikan itu sebagai ayat-ayat Madaniyah. Namun secara keseluruhan para ulama mengkategorikan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un
Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat At-Takatsur. Surat apa? At-Takatsur. Makanya penomoran di dalam Al-Quran itu bukan menunjukkan tertib turunnya surat, ya, karena itu hanya sekedar penomoran yang sifatnya usmani. Karena kita pakai sekarang ini adalah Quran usmani, ya, mushaf usmani. Nah, saya baca suratnya terlebih dahulu. Ya, atau sebelumnya perlu dipahami, kata-kata al-ma'un itu hanya terdapat satu di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat ini aja. Ibu cari di dalam ayat yang lain, surat lain nggak ketemu. Makanya surat ini dikatakan surat al-ma'un. Saya bacakan suratnya dan setelah itu kita akan membaca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Ya, siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Ayat yang pertama ini, kata para ulama, ya, ayat yang pertama ini kata para ulama, ini terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Apakah ayat ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad ataukah sifatnya secara umum? Maka pendapat yang dipilih oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata-kata ara'aital ladzi amun likulli man yatawajjah ilaihi al-khitab, maka ini sifatnya adalah umum, masuk kepada generasi kita sekarang. Jadi dipahami ya? Jadi ini pertanyaan tidak hanya dilontarkan kepada Nabi, tapi juga dilontarkan kepada kita saat ini sekarang. Aro'aita, ingat, ro'aita kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya melihat. Tapi makna yang lain, aro'aita, apakah kalian tahu? A'alimta, ya, apakah kalian tahu? Ya, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ini sifatnya umum. Sifatnya adalah umum. Yukadzibu bid-din. Ad-din, ibu perhatikan ad-din di dalam ayat tersebut. Kalau di terjemahan, itu diterjemahkannya apa? Murafi? Apa? Mendustakan apa? Agama. Tapi sebenarnya ad-din kalau dalam tafsir ayat ini itu artinya al-jaza, balasan. Karena nama lain dari hari kiamat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi din di sini bukan agama maksudnya, tapi hari kiamat. Kenapa Allah mengatakan apakah kalian tahu siapakah yang mendustakan hari kiamat? Karena tadi ayat ini diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah sebelum hijrah. Karena umumnya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mendustakan yang namanya hari kiamat. Seperti ungkapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan contoh di dalam surat As-Saffat pada ayat yang ke-16 sampai 17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan mereka? Kata Allah, "A'idza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun." Apakah iya
setelah kami dimatikan, setelah kami diwafatkan, ya, dan kami menjadi tanah, tulang-tulang kami itu terurai semuanya, lalu kami akan dibangkitkan kembali. Pertanyaannya, mungkin atau tidak? Mungkin. Bagi Allah kan? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Menghidupkan sesuatu dari yang mati, membangkitkan kembali dari yang mati, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diceritakan oleh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati kufatan uratan ghurlan. Manusia itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam kondisi satu, tidak beralas kaki, nggak ono sendali. Sendal yang mahal ibu beli Elizabeth, apa lagi? Yongki kok malah triset ya. Tak sebutkan satu-satu mereka. Mana ya? Apa? Itu tuh yang merek-merek Gucci. Gak dipakai. Gak dipakai. Bangkit dalam kondisi tidak memiliki alas kaki. Ya, enggak punya alas kaki, Bu. Enggak ada alas kaki. Yang kedua, kufatan urotan, tidak punya pakaian, telanjang, baju yang dibanggakan, gamis yang harganya 5 juta, tapi jarang gamis 5 juta ya, gamis apa 5 juta ya, gamis yang 5 juta tuh ada mani-maninya dari emas mungkin. Paling banter gamis itu ya, setahu saya itu. Saya tidak pernah jual gamis ya, tidak pernah. Tapi kalau jalan-jalan lihat gamis, pegang lihat-lihat, harganya mahal ya baju perempuan itu ya. Ya, makanya kadang-kadang kita laki-laki ini suka tarik ya dalam ludah juga kalau lihat mahal gitu ya. Nah kayak baju kita cowok, ya baju kita kan biasa, rombengan banyak. Ya, beli rombengan tapi berkelas dulu ya. Kan banyak rombengan berkelas itu kan. Saya itu termasuk orang yang suka cari rombengan berkelas. Senang saya ya, cari, tapi masih bagus ya. Nggak malu, saya biasa aja. Orang kan nggak tahu dia baju kita itu bekas rombengan atau tidak. Yang penting kalau kita pakai kan baju kita, itu ya. Nah kita pakai semua telanjang ya. Apa yang kita banggakan di dunia dari pakaian? Kan kadang-kadang orang berbangga dengan pakaiannya kan, kumpul sama reunion, apa ya baju butik sana loh, ada yang pakai jas, siapa? Ada jas yang terkenal. Ada yang pakai jas, apa mereknya? Versace. Nggak akan kita bawa. Kita mati saja. Berapa helai kain? 3. Itu pun harganya berapa 1 meter? 30.000 kali berapa? 10 berapa? 300.000. Apa beli banget? Kullan buhma, tidak dihitan dan tidak membawa apapun dari urusan-urusan dunia. Anti gelang yang sampai segini. Ya. Biasanya dari suku saya itu, dari Sulawesi itu. Orang-orang Sulawesi itu kan emasnya yang sebesar-besar ini tuh kalau gitu. Ya kan?
Ya. Tapi saya termasuk orang yang mengkampanyekan kalau nikah itu tidak boleh maharnya panjang-panjang tinggi-tinggi. Kasih mahar yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Tapi memang banyak yang nggak senang sama saya gara-gara itu. Ini menyelisih adat. Bukan menyelisih adat. Boleh-boleh saja sebenarnya. Cuma salahnya kan gara-gara mahar itu kan banyak orang nggak jadi nikah. Betul tidak? Gara-gara mahar. Karena Nabi mengatakan pernikahan yang bagus itu adalah pernikahan yang maharnya itu diringan. Dia isok gelas satu gelas air mineral nggak apa-apa lah, ya. Apalagi kopi nangko dengan Bismillah gitu kan. Ya. Tapi ya jangan juga. Ya, apa yang kita banggakan? Rumah mewah, kendaraan, ya, perusahaan. Apa yang kita banggakan di dunia? Tidak kita bawa. Kita menghadap Allah Ta'ala dalam kondisi telanjang. Sudah itu lebih parah nggak pakai alas kaki. Coba lihat orang-orang jalan tidak pakai alas kaki. Kira-kira gimana perasaan kita? Kasihan. Gitu kan? Apa terus mau dibanggakan? Nah mereka, orang-orang musyrikin ini tidak percaya akan adanya hari kiamat. Masa kita sudah mati dibangkitkan? Makanya Allah katakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan hari pembalasan? Hari di mana semua amal ibadah, amal perbuatan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kecil, besar, dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan semua dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya. Allah sebutkan. Nah, ayat yang pertama ini kata para ulama ini disebut dengan ayat istifhamiyah. Apa itu ayat istifhamiyah? Jadi Allah itu bertanya kepada atau melemparkan pertanyaan, maukah aku kasih tahu kepada kalian nih? Atau litanbih dalam bahasa yang lainnya, litanbih untuk sekedar mengingatkan. Maukah aku kasih tahu nih kalian siapa sih orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat itu? Apa sih ciri-cirinya, sifat-sifatnya? Nah, Allah sebutkan di dua ayat yang berikutnya. Itu sifatnya. Jadi ayat yang kedua, ketiga itu sifat dari orang-orang yang mendustakan hari apa? Hari kiamat. Ya. Jadi ketika kita tanya, seperti kita bertanya begini, Mbak, mau nggak saya kasih tahu bahan-bahan kue ini apa? Nah, itu kan lempar pertanyaan, istilahnya apa? Untuk apa? Menginformasikan. Ya. Apa sih bahan-bahannya? Nah, disebutkan 1, 2, 3. Sama dengan ayat ini. Allah itu menyebutkan pertama, maukah aku kasih tahu kalian siapa mereka yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat tersebut? Allah sebutkan di antara sifat-sifatnya dua. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yang pertama yaitu mereka-mereka yang menghardik anak yatim, yang tidak berlemah lembut kepada anak yatim. Ya. Sedangkan yang kedua, mereka-mereka yang tidak termotivasi ataupun memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Baik. Kenapa Allah sebutkan dua hal ini? Kenapa Allah sebutkan anak yatim? Kenapa Allah sebutkan masalah makanan kepada orang miskin? Kata Syekh di sini, fajama baina amrayn. Allah kumpulkan kedua perkara ini. Yang pertama, adamur rahmati bil aitam alladzina hum mahallur rahmah. Li annal aitam humul ladzi mata abauhum qabla an yablughu. Yang pertama, mereka yang tidak atau yang mendustakan, termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, adalah orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada anak yatim. Kenapa demikian?
Karena pahala kita mengayomi anak yatim itu besar. Besar itu. Ini bukan ibadah yang receh, bukan. Saking besarnya ibadah ini, bahkan sampai Nabi SAW pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengayomi anak yatim seperti ini di surga. Menunjukkan kedekatan dengan Nabi. Kita pingin dekat sama Nabi kan? Pingin tidak? Ibu-ibu mau bertetangga sama Nabi enggak? Saya ulangi, ibu-ibu mau bertetangga sama Nabi enggak? Salah satu caranya ini, mengayomi anak yatim, berkasih sayang kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka, memberikan perhatian. Ustaz, berat memang, tidak mudah membagi kasih sayang yang harusnya kita berikan kepada anak kita. Kita bagi kepada mereka. Oke lah, kalau mereka itu masih ada hubungan darah dengan kita. Mungkin anak dari adik kita atau mungkin anak dari kakak kita. Nah ini tidak ada hubungan darah. Diberikan kasih sayang layaknya anak kandung. Kira-kira sanggup atau tidak? Ada yang sanggup? Ada, tapi jarang. Berat. No. Maka saking beratnya ibadah ini, Nabi pun memberikan balasan yang sangat besar. Paham maksudnya? Paham ya? Lu di mana beratnya Ustaz? Ibu perhatian sama anak orang, diprotes sama anak ibu. Iki sing anaknya itu sindi. Kok yang diperhatikan yang itu, kok aku anak sendiri nggak diperhatikan? Lu berat. Berlaku adil antara kedua itu berat, Bu. Tidak mudah. Makanya pahalanya tidak main-main. Bertetangga bersama Nabi di dalam surga. Karena mengayomi anak yatim, saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah, tidak hanya sekedar memberikan nafkah, tidak hanya sekedar memberikan pakaian, tidak. Yang dibutuhkan oleh mereka itu yang paling besar adalah apa? Kasih sayang. Ibu pernah jemput anak ibu sekolah dan ibu telat. Siapa yang pernah jemput anaknya telat? Telat jemput ke sekolah gitu loh. Teman-temannya sudah ada yang pulang duluan, dia baru dijemput sama ibu. Pernah nggak? Kira-kira apa yang dikatakan sama anak ibu? Kok telat? Kenapa? Dia lihat anak yang lain, ibunya sudah standby dulu. Satu hal yang kecil tapi jarang diperhatikan sama orang. Itu anak ibu protes seperti itu, padahal dia masih punya orang tua. Gimana kalau tidak punya bapak sama ibu? Siapa yang protes? Siapa yang mau diprotes? Kemana mereka akan meluapkan kesedihan mereka? Mereka pingin ketika keluar dari sekolah disambut. Nah, gimana belajarnya? Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi sebelum lahir sudah menjadi anak yatim. Ketika beliau lahir, ibu beliau pun meninggal dalam kondisi beliau itu belum umur balik. Makanya beliau merasakan bagaimana penderitaan anak yatim. Akhirnya beliau itu bagaimana memotivasi kaum muslimin supaya mengayomi anak yatim. Ada sapu di sini. Buat apa sapu ini? Biar jangan tegang-tegang. Kok kering tuh korban saya? Ya. Jadi gitu, berat, nggak mudah, tapi pahalanya besar. Sesuatu yang berat, amal ibadah yang berat itu pasti pahalanya besar di sisi Allah. Mana contohnya ibadah yang berat, besar, pahalanya besar? Seperti haji. Haji itu berat atau tidak? Berat. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu pasti balasannya surga. Tidak mudah ngeluarin fulus.
Pergi haji ke sana, ninggalin keluarga, ninggalin tempat tinggal. Kira gampang? Susah. Mudah. Tapi coba lihat balasan yang Allah berikan. Surga. Sama seperti ini. Siapa anak yatim itu sekarang? Yatim, mereka-mereka yang bapaknya meninggal sebelum usia balik. Kalau ibunya meninggal namanya apa? Apa? Itu Indonesia banget. Tidak ada istilah piatu dalam bahasa Arab itu. Ya. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada di dalam Islam itu hanya apa? Anak apa? Anak yatim. Kenapa? Hitungannya bapaknya karena yang memberikan nafkah, yang mencarikan nafkah itu seorang ayah. Jangan dibalik, ibunya sing kerja, bapak lehe-lehe di rumah. Kebalik. Makanya kalau suami ibu dia malas kerja, di sini mboten apa-apa Bu. Tapi seneninya yang baik ya. Karena tanggung jawab. Wa hum mahalus syafaqah war rahmah. Yang mana anak yatim itu adalah orang yang membutuhkan syafaqah. Apa syafaqah itu ya? Terjemahannya ya. Syafaqah itu kehangatan gitu loh. Butuh sosok seorang ayah itu butuh. Ya. Bagaimanapun tetap dibutuhkan sosok seorang ayah di dalam masa pertumbuhan anak-anak. Betul tidak? Ibu bisa melihat gak perbedaan antara seorang anak yang tumbuh tanpa sosok ayah dengan sosok seorang ayah? Ada bedanya gak? Butuh sosok seorang ayah. Apalagi ayah itu sebagai seorang leader, pemimpin. Makanya kenapa seorang leader itu disuruh cari apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, nikahkan. Leader itu harus begitu. Akhlaknya baik, agamanya baik. Untuk siapa akhlaknya? Istri dan anak-anak. Begitu pula agamanya untuk istri dan anak-anak. Makanya jangan cuma cari ganteng doang. Ya, ganteng penting. Benar, ganteng itu penting. Tapi yang paling penting itu adalah kegantengan dari sisi Karena kalau laki-laki itu berakhlak ibu-ibu, oh luar biasa, tenang hidup ibu-ibu di rumah. Apa contoh ketenangannya? Dia akan menjaga pandangan. Dia tahu dia punya di rumah. Dia tahu tempat harus mana kembali. Beda hal kalau ibu izinkan nikah lagi, beda hal ya. Itu beda. Itu penting. Dan itu pentingnya bagi seorang anak. Karena seorang anak dia akan membanggakan sosok seorang bapak. Anak itu membanggakan sosok bapaknya. Ketika dia ditanya, kamu ingin jadi siapa? Biasanya kalau bapaknya itu orang baik, saya ingin menjadi seperti bapak. Karena terkontaminasi pertama itu sama seorang menjadi sosok yang vital di dalam pendidikan anak. Ini kok larinya ke parenting ya. Tapi memang begitu artinya. Babnya itu memang begitu. Ya. Makanya kita harus benar-benar mengayomi yang namanya anak yatim. Enggak ada istilahnya. Iya, karena bapaknya belum meninggal. Iya, kalau meninggal ibunya nggak ada istilah piatu. Nanti
bapaknya nikah lagi untuk mencari sosok seorang. Nah, dan dari istilah dikenal istilah piatu dalam agama. Itu made in Indonesia. Yatim piatu. Ya. Baik. Kemudian sifat yang kedua dari sifat orang-orang yang tidak atau mendustakan hari kiamat, yaitu mereka-mereka yang tidak termotivasi memberikan makan kepada fakir miskin. Apa maksudnya? La yahusuna ala rahmatil ghair, memberikan makan kepada miskin, fakir miskin. Itu termasuk berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Makanya kita disuruh untuk membantu mereka. Kan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'min fi tawadukihim wa tarahumihim." Perumpamaan seorang mukmin dalam masalah kecintaan, dalam masalah kasih sayang. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza staka adwun minhu, apabila satu tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan merasakan sakit. Kepala sing sakit, Bu, badan sing lemes. Semua sakit. Padahal cuma gigi yang sakit. Satu bagian. Itulah seorang mukmin. Makanya kita ini seorang mukmin, kita harus memiliki rasa kasih sayang. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ahlus sunnah arhamun nasi bil khalq wa arhamuhum bil khalq. A'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan yang paling berkasih sayang kepada sesama manusia, terutama di bulan Ramadan. Nah, di antara bentuk kasih sayang itu, kalau kita memiliki tetangga yang miskin, ada orang miskin, kita berikan Coba posisikan diri kita seperti mereka. Saya yakin ibu pernah makan di satu restoran, kemudian melihat ada orang-orang di luar yang sedang duduk menunggu. Andaikan kita seperti mereka. Ada yang duduk di Indomaret lagi jualan. Coba posisikan diri kita seperti mereka. Itulah seorang mukmin. Dia harus punya kasih sayang. Jangan kita seperti orang kafir. Orang kafir itu dia masa bodoh sama yang lain. Orang mukmin tidak. Dia melihat saudaranya kesakitan, dia melihat saudaranya berada dalam kesusahan, batu. Maka coba lihat Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau kalian masak perbanyak laku, tapi jauh-jauh kuah tok dikasih, isinya pun dikasih, ya. Ini enggak kuahnya aja. Kan hadisnya kuah, Ustaz. Masak rawon dikasih kuah. Siapa tahu, apa sih maksud dari hadis itu? Siapa tahu ibu punya tetangga miskin, dia enggak bisa makan. Jangankan mau makan rawon, ya, mau beli sesuatu yang enak saja harus nunggu lama baru dia bisa beli. Nah, kita alhamdulillah setiap hari bisa gonta-ganti menu. Sebulan itu menunya beda-beda. Bahkan sudah ada daftar listnya, makan siang, makan sarapan, makan siang, makan malam, listnya beda-beda. Tetangga kita. Itu ibadah yang sepele, memberikan makan ibadah yang sepele. Tapi apa yang dihasilkan dari ibadah tersebut? Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Mereka bahagia dikasih, ya. Kita kasih, ini ada jajan. Meskipun jajan itu ya bagi kita harganya sepele, tapi bagi mereka itu sudah Masya Allah makanan yang enak. Mereka makan, mereka bahagia. Ibu hanya kasih jajan. Coba lihat apa yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bu, murah rezeki, panjang umur. Gara-gara jajan doanya banyak buat kita. Siapa tahu doa dia itu didengar sama Allah Ta'ala. Kita tidak tahu.
Karena Nabi SAW mengatakan rubba ash'as akbar yamuddu rubba ash'as akbar ya, kemudian maghfurun alal abwab. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya jelek, lusuh ya, seperti gelandangan, kalau pergi dari satu pintu ke pintu yang lain itu ditolak ya. Lau samahta 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, Allah dengarkan doa. Belum tentu doa kita didengar, tapi doa dia dengar semua. Kita disuruh untuk membantu karena pahalanya besar. Nah, orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka tidak suka membantu orang-orang seperti itu. Tapi ada kebiasaan orang musyrikin jahiliyah itu yang salah satunya itu dijadikan sebagai apa? Bagian dari syariat. Mereka itu suka memberikan hutang, membayarkan hutang. Dan itu dijadikan sebagai bagian dari syariat. Tapi kalau sama orang miskin, mereka diremehkan orang miskin. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang pengembala kambing. Ketika dia masuk Islam, mendakwakan kepada pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Apa kata pembesar Quraisy? Ya Rabbul Ghanam, wahai engkau pengembala kambing, kamu dulu tuh hina di depan kita. Sekarang kok kamu sosok mendakwakan kita. Nah, Islam datang seperti itu. Berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang-orang yang membutuhkan, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bentuknya? Yaitu memberikan makan ya. Karena umumnya itu orang-orang miskin itu membutuhkan apa? Makan. Orang mukmin itu tidak pelit. Kalau ada orang mukmin yang pelit, perlu dipertanyakan kemukminannya. Karena Nabi SAW mengatakan la yastami syuh wal iman fi qalbi wahid. Tidak akan mungkin bersatu antara kepelitan, kebakilan dan keimanan dalam diri seorang mukmin. Orang mukmin itu ciri khasnya tidak pelit. Kalau ada orang mukmin pelit, perlu dipertanyakan orang mukmin ini. Jangan kita pelit. Sama seperti pakaian ibu-ibu, kalau ada pakaian di rumah yang tadi pakai, daripada hisabnya panjang di akhirat, sebaiknya diinfakkan. Apalagi pakaian yang masih layak dipakai, daripada dijadikan sebagai apa? Kain pel di rumah. Lebih baik dikasih. Masya Allah, pahalanya besar ya. Bahkan mungkin ibu-ibu yang pakaiannya masih bagus, nggak apa-apa diberikan, nanti beli yang baru. Dan itu cara kita bersedekah yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi yang suka beli pakaian berseri itu, semua dibeli serinya itu. Jadi kalau jalan sama suaminya itu, Pak, beli baju ini ya. Lo kan sudah beli kemarin. Iya, tapi seri yang ini belum ada. Kan sama aja, warnanya belum ada. Pokoknya cari cara supaya bisa beli. Kasihkan kepada mereka. Mereka membutuhkan seperti itu. Baik, ini dua sifat orang-orang yang mendustakan hari akhirat yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah berkasih sayang atau berlemah lembut kepada anak yatim, dan yang kedua yaitu kita harus berlemah lembut kepada orang-orang memberikan mereka makan, bantuan, lebih-lebih tengah kondisi pandemi seperti ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Jangan dipotong ayatnya sampai sini. Kenapa enggak salat? Itu Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang salat. Jangan dipotong sampai sini, tapi dilanjutin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kata-kata wailun, Ibu lihat wailun di situ. Itu adalah sifatnya al-wa'id, ancaman. Al-wa'id asyadid, ancaman yang keras.
Dan kata wail ini banyak digunakan di dalam Al-Quran. Contoh, wailul lil mutaffifin. Artinya apa? Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi. Siapa yang jualan di sini? Nek jualan baju tidak bisa ditimbang, Bu. Saya tak timbang di sini. Tidak bisa ditimbang. Maksudnya lebih ke arah barang-barang yang memang bisa ditimbang. Apa contohnya? Beras, terus buah, gula, telur. Saya jujur ya, saya beli telur itu per kilo baru di Jawa ini. Kalau kita dulu di tempat tinggal saya beli telur itu bukan biji, iya bijian sama apa? Satu tray. Sini saya beli telur. Ya. Berapa kilo? Saya bingung. Telur dikiloin. Masalahnya kalau kita beli telur kiloan itu untung-untungan. Kalau telurnya besar sedikit dapatnya. Kalau telurnya kecil bisa banyak. Itu masalahnya. Ya. Kalau satu tray kan jelas 30 kan? Besar kecil ya 30. Bahkan bisa ditukar-tukar. Ya. Nah, kayak telur. Terus minyak goreng yang kita isi sendiri itu loh. Ya kan ada kan? Yang dibeli yang botolan apa? Ya jerigen itu kan? Yang berapa kilo itu? Di berapa liter? Ah, diisi ke dalam plastik yang kadang-kadang di pasar banyak itu. Ya. Nah, itu contoh wailun. Contoh yang lain misalkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka apa? Mengumpat, atau yang suka humazah sama lumazah. Kalau humazah dengan lisan, kalau lumazah dengan apa? Dengan perbuatan. Mencela dengan lisan dan perbuatan. Nah, wail, kata-kata wail kalau ibu temukan wail di dalam Al-Quran itu artinya al-wa'id asyadid, ancaman yang keras dari Allah Ta'ala bagi perbuatan setelahnya. Paham ya? Kan setelah wail itu kan disebutkan kata berikutnya, betul tidak? Kayak ini, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya seperti apa sholatnya? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang pertama, yaitu mereka-mereka yang kalau sholat sahun. Apa sih sahun itu? Ya, sahun, lalai. Kata para ulama di sini, di antara bentuk kelalaian, aigofilunaha, la yukimunaha alama yang bagi, ketika sholat tidak mendirikannya sesuai dengan tuntunan syariat. Itu sahun. Yuakhiruna anil waqtil fadil, mengakhirkan waktunya, tidak sholat tepat waktu, tidak sholat tepat waktu. Ya. Biasanya ibu-ibu nih, bapak-bapak juga sih. Sholat tepat waktu, apalagi karena pekerjaan. Dengar azan di masjid, Allahu Akbar, langsung ambil air wudhu. Karena Nabi SAW mengatakan sholat yang paling afdal itu amal yang afdal itu as-sholat ala waktiha. Sholat tepat waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innas sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukminin itu sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Sholat subuh ketika terbit fajar shoti. Sholat zuhur ketika bayangan benda itu sudah berada tepat pada benda aslinya. Jadi kalau bayangan kan ibu, kalau matahari dari sana kan, ibu berdirikan benda, nanti bayangannya ke sana kan, betul tidak? Kalau dia semakin mendekat dan tepat di bawah benda aslinya,
Ya, di bawah benda aslinya kan bayangannya nanti begini. Dia semakin mendekat terus pas di bawahnya itu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur. Paham ya? Kalau sekarang dikonversikan ke waktu pakai jam. Sholat tepat waktu. Apalagi kalau nggak ada kerjaan, boleh sekedar diundur karena ada misalkan kayak kita perkuliahan itu kuliah selesai jam 12, maka boleh diundur sampai jam 12. Tapi kalau ibu misalkan kerjaannya ya sekedar bikin kue, ya, terus apalagi misalkan kerjaannya hanya sekedar ya pekerjaan yang memang itu bisa ditinggal, ya, maka sholat tepat waktu. Karena di antara faedah sholat tepat waktu itu kata para ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan Allah memudahkan segala urusan kita. Kenapa? Karena sholat tepat waktu itu berat, butuh kedisiplinan. Habis waktunya enggak? Sampai jam berapa? 15 menit. Alhamdulillah, saya kira sampai sore. Sampai sore lumayan. Terus di antara bentuk kelalaian, la yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha, yaitu mereka kalau sholat, di dalam sholatnya itu tidak tumaknina. Rukuknya tidak lurus, sujudnya tidak lurus, apalagi sujud hanya sekedar tempelin kening ke sajadah seperti ayam patuk beras. Kayak ruku itu Bu harus lurus. Ibu kalau ruku posisi tangannya di mana? Hah? Di lutut. Cara genggamnya gimana? Ya, cara genggamnya dipegang. Ya. Pegang. Ada yang belum tahu? Dipegang nih. Pegang gini. Ya, udah kelihatan? Nih, pegang gini. Jadi ruku itu bukan bukan pula lurus aja. Lurusin aja tangannya. Lurus aja. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innar rajula la yusolli sholatan sittina sanah falam tuqbal lahu sholat. Ada orang sholat 60 tahun tapi tidak diterima sholatnya. Apa sebabnya? Yutimmu ruku'aha wala yutimmu sujudah. Rukunya sempurna tapi sujudnya itu seperti ayam patok. Ya. Tidak menempelkan kening ini ke tempat sujud dengan benar. Karena kan kalau kita sujud itu ala sabai a'dham, di atas 7 anggota tubuh. Hidung sama kening itu dihitung satu. Ya. Jadi jangan diangkat, jangan pula terlalu gimana ya? Benar-benar harus nempel. Dan ukuran tumaknina itu adalah seukuran kita membaca doa setiap gerak. Itu ukuran tumaknina. Ya. Dan bahas sholat itu harus tenang. Jangan keburu-buru. Makanya segala hal yang dapat melalaikan kita dari sholat itu dihilangkan dulu. Contoh, kalau buat janji, jangan janji pas waktu sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ke rumah ya. Oh iya silakan. Padahal ini sudah mau waktu sholat. Akhirnya temannya datang tengkong. Pas sudah takbir Allah Akbar. Tengkong itu teman saya. Gimana nih? Sholatnya gitu. Akhirnya nggak khusyuk sholat. Lagi masak, kompornya dimatikan dulu. Jangan ditakbir Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua sudah komporku sudah mati. Akhirnya sholatnya mikir kompor, bukan mikir Allah. Sholat itu Bu,
ketika seorang sudah mulai takbir, dia mendiskonekkan dirinya dari urusan-urusan dunia. Karena yang dihadapi itu Allah. Kenapa seorang kok harus khusyuk dalam sholat? Karena di situ tempat dia curhat kepada Allah. Al-Fatihah yang ibu baca, itu bentuk curhat ibu kepada Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Apa jawaban Allah Ta'ala? Majjada bi abdi wa asna alayya abdi. Hamba-hambaku sedang memuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Apa kata Allah? Walil abdi mas. Apa yang hambaku minta aku kasih. Jadi ketika kita sholat itu, kita sedang memohon pertolongan kepada Allah atas segala permasalahan. Kita tidak perlu cerita permasalahan kita sama Allah itu apa. Karena Allah itu sudah tahu. Allah itu sudah tahu. Makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Karena sholat itu tempat terdekat kita dengan Allah. Ketika sujud, kening ini adalah puncak, bagian tertinggi dari anggota tubuh manusia diletakkan di bawah menghadap Allah Ta'ala. Itu seolah-olah kita sedang mengatakan kepada Allah, nih Allah, aku sujud di hadapanmu, aku ini punya masalah, aku ini punya problem. Entah itu apapun problemnya, Allah itu sudah tahu. Anda seorang pedagang, ya Allah, aku datang ke sini sholat, menghadap kepadamu punya problem, daganganku begini. Tidak perlu diceritakan secara detail, sudah tahu. Karena Allah sudah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Makanya Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat kalau sholatnya dia lalai. Maka ketika sholat itu diskonekkan diri dengan kehidupan dunia. Tanggalkan dunia dulu. Ya, ibarat kata nih HP dunia nih. Cek dulu. Urusan-urusan dia keluarkan dulu. Kamu di sini dulu. Aku menghadap Allah. Maka coba lihat Nabi. Nabi mengatakan apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan ibadah sholat. Kalau ada orang yang dia tidak bisa menjadikan sholat sebagai tempat dia curhat kepada Allah, tandanya besar. Tandanya besar. Itu perhatikan ya, tumanina, kehusyuan dalam sholat. Di antara bentuk kelalaian dalam sholat juga kata Syekh, la yaqra'una ma yajibu fiha min qira'ati sawun kan Quran au dzikran. Tidak membaca doa-doa ataupun bacaan yang diperintahkan di dalam sholat. Ya. Kalau dia sholat, hatinya jalan-jalan, jasadnya yang sholat. Makanya kan ada orang sholat kalau ditanya, tadi membaca surat apa? Oh ya. Padahal sholatnya sholat jahar. Tadi membaca apa? Tidak tahu. Itu menunjukkan kita itu sholat dalam kondisi lalai. Ingin tahu kita sholat dalam kondisi lalai atau tidak, salah satu caranya lihat kita ingat nggak apa yang dibaca sama imam. Jangan sampai ada yang bilang, Ustaz, saya saking fokusnya tidak ingat apa yang dibaca sama imam. Itu tidak fokus namanya. Itu ngelamun. Ya. Saking fokusnya, Ustaz, saya tidak ingat apa yang dibaca sama imam. Ya. Saya kalau ingat sholat itu cerita. Dulu di daerah, saya kalau sebut daerahnya mungkin ibu tidak tahu, tapi saya sebut yang ibu benar, di daerah Senggigi Lombok. Di sana kan ada satu masjid, kita tarawih. Imamnya ini hafid Quran. Terus di belakangnya itu ada yang imam. Kalau salah kan dibenerin. Tahu-tahu selesai rakaat
ketiga, empat, dua, satu, dua kalau nggak salah. Yang nyimak ini dia kebelet pintu belakang. Akhirnya dikasihkanlah mushaf itu ke sampingnya. Yang parahnya tidak dikasih tanda sampai mana bacaannya. Nggak dikasih tanda di mana nih bacaannya nih. Dia menyimak kan, takbir lah imamnya baca Quran, terus akhirnya dia bingung mana ini ya, sambil nyari mana. Karena sudah saking bingungnya dia nyari itu, akhirnya di dalam sholat tuh dia bilang, sebentar dulu, di mana bacaannya nih? Di mana ini? Akhirnya saya pun keluar, saya ngangkat di belakang. Tapi imamnya kuat dia, kuat, masya Allah, kuat imannya dia. Assalamualaikum. Lihat ke jamaah ketawa sendiri dia. Dia lanjut kalau imamnya, dan kita bisa ketawa di luar. Dia sudah bilang sampai di mana. Subhanallah. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita itu kita. Ya, banyak cerita-cerita gitu. Ya. Jadi itu diantara contoh-contoh apa? Melalaikan apa? Sholat. Maka dari itu ibu-ibu, jangan kita melalaikan sholat kita. Ya. Karena celaka sholatnya kalau lalai, tidak ada manfaatnya. Makanya banyak orang yang menyalahkan sholat. Karena kenapa? Karena Allah kan mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Toh nyatanya saya tuh gitu-gitu aja. Yang dipertanyakan tuh jangan sholatnya, tapi orang yang ketika melakukan sholat bisa jadi dia lalai. Tidak mungkin Allah tidak memberikan keutamaan sholat itu kalau kita memenuhi segala apa yang menjadi rukun dan syarat diterimanya sholat. Itu loh maksudnya. Paham gak ibu-ibu? Ya. Jadi bukan salah sholatnya, yang salah kitanya. Sholatnya tidak pernah salah dia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri dari orang yang lalai dalam sholat juga, alladzina hum yura'un, yaitu mereka-mereka yang sholatnya itu apa? Riya. Seperti orang-orang munafik. Munafik itu kalau sholat, hanya sholatnya itu sholat yang terang, sholat zuhur, asar sama sholat maghrib. Kalau isya subuh itu enggak. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, itu dilakukan pada waktu apa? Subuh. Dan saat itu Umar lagi membaca ayat innama ashku bathi wa husni amri. Ya Allah, aku berkeluh kesah dan mengadukan segala permasalahan kepadamu. Itunya harusnya orang mukmin itu gitu. Jangan curhat itu di media sosial. Kita ini sudah melupakan Allah dan lebih menuhankan media sosial tempat kita berkeluh kesah. Ibu kalau punya masalah, yang pertama kali didatangi siapa? Bukan manusia. Allah. Masalah apapun itu pertama kali didatangi itu Allah, bukan manusia. Kalaupun ibu harus mendatangi manusia, datangilah manusia yang bisa dipercaya. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena manusia itu berpotensi menyebarkan keburukan kita. Kita kembali ke itu tadi. Nah, contoh orang-orang munafik, riya dalam sholat. Makanya coba lihat, Nabi SAW mengatakan apa? Afdalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Wajib itu kan di masjid bagi laki-laki karena itu syiar. Tapi yang sunnah-sunnah itu disuruh di rumah. Kenapa? Supaya kita ini lebih berpotensi menjaga keikhlasan. Tapi ya ojo streaming juga sholatnya. Ya. Baca Quran. Sekarang itu banyak model riya-riya yang modern itu banyak. Apa itu? Ikut grup one day one juz, atau satu orang satu juz, jadi satu hari itu khatam Al-Quran.
bukan hatam Al-Quran secara sendiri, tapi itu satu hari cuma berarti satu orang atau dapat satu juz. Kita belum hatam namanya. Dan yang lebih buruknya dari kegiatan itu apa? Akan timbul rasa apa? Bangga diri kita terhadap orang lain. Loh, dia belum baca, saya sudah stop duluan. Apalagi kalau dia yang pertama itu. Bangga. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk ujub. Karena di antara perusak amal ibadah itu adalah kita berbangga dengan apa yang kita kerjakan. Itu tidak boleh. Jadi tidak perlu cerita. Tidak perlu ikut kayak gitu-gitu. Di rumah baca sendiri sudah. Kasih tanda sehari satu juz gitu. Bisa sebenarnya. Kalau kita memanage waktu dengan baik. Ya kurangi waktu-waktu untuk kita menggibah. Diganti dengan baca Quran. Bayangkan ibu pegang media sosial 2 jam. Kalau ibu baca Quran dapat berapa coba? Ya, ini penyakit. Ini penyakit. Sejujurnya kita enggak, saya pribadi kalau enggak butuh untuk keperluan saya enggak pakai. Saya enggak pakai. Kita orang kalau sudah merasakan bagaimana nikmatnya menuntut ilmu ibu-ibu, ya jangan kalau baca Quran, kita baca buku. Kita duduk 3 jam, 4 jam, itu tidak terasa kita baca. Tidak terasa. Ustaz, saya terasa, Ustaz. Kenapa? Bukunya gundul, Ustaz. Tidak terasa. Kita duduk catatan seperti ini. Kita tulis faedah yang bisa kita mau kajian baca. Ya Ustaz tuh udah belajar. Kita mau menyampaikan ke ibu-ibu nih ya. Itu dari kemarin saya belajar ini. Apa yang disampaikan? Kira Ustaz itu udah belajar Ustaz. Meskipun dia sudah kuliah sebelumnya, sekolah sebelumnya, tetap harus belajar. Dan kita butuh baca buku. Minimal Ustaz itu baca buku 4 jam. Kalau ibu-ibu minimal 4 jam main media sosial. Ustaz lagi ikut kelas apa? Kelas masak Ustaz. Ikut kelas masak tapi nggak masak-masak. Ikut kelas doang. Jadi tidak boleh ria, karena banyak potensi ria sekarang ini. Contoh sekarang bulan Ramadan ini, alhamdulillah malam ke-8 masih bisa tarawih berjamaah. Benar gak? Ada yang gitu gak? Gak ada. Masa? Kadang-kadang pergi ke masjid untuk selfie sama temannya. Selfie dulu. Upload status. Masya Allah suara imamnya bagus gitu. Banyak yang gitu. Banyak. Ya. Banyak dapat. Baik. Itu ciri-ciri orang yang sholatnya itu apa? Lalai. Celaka, bukan lalai. Celaka, yang sholatnya celaka. Sholat karena ria. Kemudian ayat yang terakhir. Nah, ayat yang terakhir ini itu kaitannya dengan apa? Kata para ulama, mereka menyebutkan kaitannya dengan ayat pertama. Wa yamna'unal ma'un. Mereka-mereka yang tidak mau memberikan bantuan. Itu kaitannya dengan ayat yang pertama. Bukan kaitannya dengan ayat yang berkaitan dengan sholat. Apa maksudnya memberikan bantuan? Ya secara umum membantu barang-barang yang dibutuhkan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ya. Maka di antara amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan itu adalah kita membantu sesama kaum muslimin, terutama di dalam masalah bersedekah. Karena pahalanya besar. Bantu. Di Saudi itu ibu-ibu, orang kelahi gara-gara ingin bantu orang. Kelahi. Percaya enggak? Kelahi. Ingin bantu orang. Ya. Kalau kita enggak kelahi
kelahi gara-gara ingin dapatkan. Itu bedanya kita. Di Saudi itu kelahi orang-orangnya. Siapa yang pernah umroh pas waktu bulan Ramadan? Dan yang pernah umroh waktu bulan Ramadan? Atau umroh pas ketika puasa sunnah? Ibu pernah ditarik-tarik nggak? Disuruh untuk duduk ke tempat mereka berbuka puasa. Itu mereka. Nah kita enggak. Sini sudah full. Ya. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Ya. Maka berikanlah bantuan kepada yang membutuhkan, karena itu merupakan bagian kita beriman kepada hari akhir. Baik ibu-ibu sekalian, ini diantara tafsir surat Al-Ma'un yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Masih ada waktu sekitar berapa ini? 10 menit. Ya, this udah qaid atau asyra daqaid, ada 10 menit. Maka saya buka untuk pertanyaan dari saya saja. Ya. Tadi sudah berapa pertanyaannya? 2. Sisa berapa berarti? 3. Sisa 3. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Mudah pertanyaan saya tuh. Semua tidak keluar dari materi. Angkat tangan. Nggak ada? Ya udah, pertanyaannya dulu. Sebutkan tanggal lahir saya. Ada yang tahu? Ibu-ibu ini berarti tidak kenal ustadznya. Pertanyaan saya, apa ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi terkait masalah pengingkaran orang kafir yang mereka dibangkitkan setelah mati? Nah, siapa jawab? Nah, silakan Bu. Al-Ma'un sama As-Saffat ayat 16 sama 17. Al-Saffat ayat 16 sampai 17. Tolong dibacakan ayatnya. Kalau nggak dibacakan, tidak dapat hadiah. Ayo. Tidak boleh salah. Salah makharijul hurufnya, potong hadiahnya. Enggak. Bercanda. Terus? Artinya? Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan? Jawabannya pasti akan dibangkitkan. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Itu sudah ada hadiahnya. Nah, berikutnya, tinggal berapa pertanyaan? Tinggal 2. Ya. Pertanyaan saya, sesuai materi enggak? Atau enggak? Di luar materi boleh kan? Kan pertanyaannya yang agak sulit gitu kan. Sebutkan surat yang terakhir turun dari Al-Quran. Al-Maidah ayat 3. Salah. Itu ayat. Surat. Bedakan ayat dengan surat. Kalau perhatian itu pasti tahu. Angkat tangannya dulu. Nah, surat apa? Surat An-Nasr. Ahsan. Dapat hadiah lagi. Gimana panitia? Kasih lagi? Kasih lagi gak? Sudah. Oh ya, tidak boleh monopoli katanya. Berarti hadiah buat saya. Oh udah. Ya, surat terakhir yang turun itu surat An. Tapi kalau ayat yang terakhir turun ayat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Bisa dibedakan ya? Paham Bu?
Pertanyaan saya masih berkaitan dengan surat An-Nasr. Tahun berapa terjadinya Fathul Makkah? Yang belajar, pasti belajar sirah kan? Belajar gak? Di sini kalau di luar bulan Ramadan kajiannya apa aja? Materinya Murafi? Iya kita, maksud saya apa aja? Fikih gitu kan? Terus sirah ada? Belum ada. Tafsir ada? Sirah belum ada berarti. Akidah ada kan? Tahun berapa? Ibu? Hah? Tahun berapa? Tahun? Tahun? Wahid. Isnain. Salasa. Ayo. Yallah, man yujib. Man yujib. Ini gara-gara tidak pernah belajar sirah. Harus belajar sirah itu. Tahun berapa? Tahun PR. Ya. Nanti cari. Ya udah, saya tanya ganti lagi pertanyaannya. Berapa kali Nabi haji? Angkat tangan. Hah? Satu kali, ahsan. Dua kali ya? Satu kali. Nabi berhaji hanya satu. Nah, ini aja pertanyaannya. Ada berapa anak Nabi dan sebutkan nama-namanya? Kalau ibu jawab, ibu udah dapat hadiah. Yang lain? Ada berapa? Ada berapa? Bu? Ibu? Pertanyaannya kok susah-susah gitu ya? Gak ada yang jawab lagi. Terus gimana dong? Ganti pertanyaan. Apa lagi pertanyaan? Nah yaudah, ibu pernah belajar tafsir kan? Sebutkan 3 konten pembicaraan surat Makkiyah. Nggak tahu lagi. Tak pulang ke? Nggak tahu. Ayo apa bu? Nggak tahu. PR itu PR ya, 2 PR ibu-ibu. Nanti saya tagih kalau saya kesini lagi. Tahun berapa dan 3 konten pembicaraan surat PR. Nanti saya kasih hadiah langsung dari Surabaya. Ya. Saya bawakan hadiah. Umroh gratis. Iya, tapi berangkatnya bayar sendiri. Saya kasih hadiah beneran. Hadiah apa ya? Kitab ya. Saya kasih hadiah buku. Karena saya belum punya buku karangan, belum selesai-selesai, ya kitab orang dulu saya belikan. Gak ada yang bisa jawab. Yaudah, pertanyaan terakhir. Kalau ibu udah bisa jawab lagi nih sudah. Surat Al-Ma'un diturunkan sebelum bukan setelah. Sebelum. Kan tadi saya bilang setelah kan? Sebelumnya apa? Hah? Iya bukan. Toib. Saya ganti pertanyaan. Satu lagi.
Siapa yang bisa sebutkan surat, nama-nama surat dari An-Nas sampai At-Takatsur? Angkat tangan. Ya. Oh, ibu sudah dapat hadiah. Yang lain? Ayo angkat tangannya. Masa datang? Gak boleh ngerpek lo ya. Al ngeprek minas syaiton. Ayo, ibu-ibu. 1. Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada? Cukup ya? Jadi iya silakan. Tadi kan dikatakan kalau anak yatim itu anak yang sudah ditinggal ayahnya Mm-mm. belum. Mm-mm. Seumpamanya ibunya meninggal lagi apa masih dikatakan anak yatim? Iya, karena dia belum balik. Meskipun Ibunya meninggal, dia tetap dikatakan anak yatim. Jadi yang hitungannya itu bapaknya. Ya, misalkan bapaknya meninggal, dia sudah statusnya anak yatim. Tapi kalau ibunya meninggal duluan, dia belum dikatakan anak yatim. Tapi batasan anak yatim itu terjadi khilaf sebenarnya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai balik, ada yang mengatakan sampai dia itu bisa mencari nafkah sendiri. Namun wallahu a'lam, dalam pendapat ini kita jamakkan, kita kumpulkan ya yang sudah balik dan bisa mencari nafkah sendiri. Baik, ahsan, dikasih hadiah tidak apa-apa. Ya. Yang bertanya yang bagus saya kasih hadiah. Ayo, silakan. Ya, silakan Bu. Belakang. Memberikan apa? Modal. Iya, itu bagian termasuk daripada itu membantu. Ya, kenapa disebutkan makanan? Karena ini adalah pokok yang dasar ya. Adapun selain itu masuk mengikuti. Ibu misalkan dia miskin, ibu kasih modal untuk dia usaha. Ini bagus supaya dia tidak minta-minta, supaya dia tidak hanya sekedar apa? Dia mau berusaha, dia mau memperbaiki diri. Ya. Ya, tapi kenapa Allah mengambil sesuatu yang paling mendasar? Karena memang itu merupakan satu kebutuhan yang pokok umumnya dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Coba ibu lihat, ketika mereka meminta sesuatu kepada kita, pasti selalu bilang, Pak, minta sedekahnya buat makan. Betul tidak? Tidak pernah bilang, Pak, minta sedekahnya buat kerja, buat usaha. Tidak, karena memang itu suatu pokok dasar. Tapi kalau kita memberikan dengan tujuan untuk itu masuk ke dalam itu, bisa dipahami ibu ya? Asal tetap dapat hadiah, tidak apa-apa. Iya. Ya, diambil sesuatu yang terkecil itu tadi. Ya, jadi ketika Al-Quran membahasakan itu adalah sesuatu yang paling minim. Timbangan kalau di pasar saja itu tidak boleh, apalagi yang sifatnya skalanya besar. Kayak contoh masalah apa? Ya, misalkan contoh kayak di kantor-kantor perpajakan seperti itu tidak boleh. Ya, dalam skala yang kecil yang sifatnya hanya sekedar nimbang kurma, nimbang beras itu pun tidak boleh, apalagi yang lebih besar daripada itu. Bisa dipahami tidak? Ya, paham ya? Ya itu maksudnya. Ya, saya dapat hadiah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu kembali di kesempatan dan waktu yang berbeda. Tetap di channel kita ya. Ya, channel apa ini? Ya, Al-Araf mengaji ya. Oh, bukan. Al-Firdaus. Ya, besok Al-Firdaus TV aja buat ya. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.